Kemudian al-muallif rahimahullah berkata, wal qismus tsalits, wal qismu lan utawi bagian as-tsalisu kang kaping 3 apa qism iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem kahanane tahir, ghairu mutahhirin tur kang ora nyucikaken li ghairihi maring saliyane tahir. Wa huwa lan utawi tahir ghairu mutahhir iku alma banyu al-musta'malu kang wis dan engguh apa alma fi raf'i hadatsin ing dalem ngangkat hadas au izalati najisin utawa ngilangaken najis. Illam yataghayyar lamun ora owah apa almaul musta'mal fi izalati najisin walam yazid lan ora tambah apa waznuhu timbangane alma ba'dam fi solihi ing dalem sakwise pisai alma amma saking barang kana kang ana apa ma ba'da atibari ma ing dalem sakwise milang-milang ing banyu yatasyarrabuhu kang neresep ing ma apa al-maksulu perkara kang den basuh minal ma'i bayane saking banyu. Minal ma'i di sini min huruf jar di sini berfaedah lil bayan karena dia berfaedah untuk menjelaskan sesuatu yang umum sebelumnya. Sesuatu yang umum sebelumnya adalah lafadz ma yatasyarrabuhul maksul, perkara yang dihisab oleh sesuatu yang dibasuh. Jadi al-muallif menjelaskan bahwa dengan menghitung perkara yang dihisab oleh sesuatu yang dibasuh, sesuatu yang dihisab oleh sesuatu yang dibasuh itu apa? Yaitu air. Yaitu air yang masih berada pada tempat yang dibasuh. Bagian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Artinya dia boleh diminum, boleh digunakan untuk masak, tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik dari hadas ataupun dari najis. Tidak bisa digunakan berwudu, mandi junub, dan mensucikan dari najis. Tidak bisa digunakan untuk beristinja, yaitu air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Basuhan yang menghilangkan hadas adalah basuhan pertama pada wudu dan mandi. Jadi basuhan yang menghilangkan hadas adalah basuhan pertama pada membasuh muka misalkan, atau membasuh kedua tangan. Jadi air yang terpisah dari muka kita pada basuhan pertama itulah yang disebut dengan air mustakmal. Sedangkan basuhan kedua dan basuhan ketiga tidak disebut air mustakmal. Kenapa? Karena basuhan tersebut tidak digunakan untuk mengangkat hadas, karena hadasnya sudah terangkat dengan basuhan pertama. Begitu juga najis. Basuhan yang bisa menghilangkan najis dari suatu tempat itulah basuhan yang dihukumi mustakmal. Itulah basuhan yang dihukumi mustakmal. Air mustakmal pada saat menghilangkan najis, air yang digunakan, yang telah digunakan untuk menghilangkan najis, itu ada kalanya dihukumi najis,
dan ada kalanya tetap dihukumi suci tapi tidak mensucikan. Kapan dia dihukumi suci tapi tidak mensucikan? Beliau menyebutkan jika air tersebut tidak berubah disebabkan najis. Jika air tersebut berubah disebabkan najis, misalkan baunya ternyata bau najis, atau warnanya berubah menjadi warnanya najis, maka air tersebut dihukumi najis. Kemudian tidak bertambah kadarnya, tidak bertambah kadar air tersebut dengan mengira-ngirakan sisa air yang masih berada pada tempat yang dibasuh. Misalkan kita ingin membasuh tangan kita yang terkena najis darah, misalkan kita menggunakan air 1 liter. Air 1 liter banyak atau sedikit? Sedikit, karena kurang dari 2 kula ya. Jadi kita menggunakan air 1 liter untuk membasuh najis darah. Setelah kita basuh, kemudian kita tadai dengan wadah misalkan. Pertama kita lihat apakah air sisa basuhan tersebut berubah atau tidak. Setelah kita lihat ternyata tidak berubah, kemudian kita lihat kadarnya bertambah atau tidak. Jika kadarnya bertambah, jelas tambahan kadar tersebut disebabkan oleh najis, sehingga hukum air sisa basuhan najis dihukumi najis. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat yang dibasuh dihukumi suci. Tempat yang dibasuh dihukumi suci. Apabila tempat yang dibasuh itu masih dihukumi najis karena misalkan darahnya masih ada, meskipun tidak berubah air sisa basuhan tadi dan tidak bertambah kadarnya, tapi karena tempat yang dibasuh tersebut masih dihukumi najis, maka air sisa basuhan najis tetap dihukumi najis. Air sisa basuhan najis tersebut dihukumi najis. Sebab apa? Sebab tempat yang dibasuh masih dihukumi najis. Jadi syarat yang ketiga adalah tempat yang dibasuh itu harus dihukumi suci setelah dibasuh dengan menggunakan air. Kemudian agar air yang digunakan untuk membasuh najis ini dihukumi suci tapi tidak mensucikan adalah air yang digunakan kurang dari 2 kullah ya. Jika air yang digunakan itu lebih dari 2 kullah atau 2 kullah atau lebih, maka hukumnya suci dan mensucikan selama tidak berubah disebabkan najis, meskipun perubahannya sedikit. Karena air yang berubah disebabkan najis, baik air tersebut sedikit yakni kurang dari 2 kullah atau banyak yakni 2 kullah atau lebih, maka hukum air yang berubah sebab najis tersebut adalah najis meskipun perubahannya sedikit.